Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel saya. Kali ini masih berada di sentra budidaya maggot Pondok Pesantren Al Hasan. Oke, untuk tema kali ini kita akan coba mengulas tentang siklus hidup lalat BSF. Lalat BSF akhir-akhir ini banyak dibudidaya ya, karena lalat ini sangat bermanfaat. Lalat ini menghasilkan larva yang biasa disebut dengan maggot. Maggot inilah yang bisa mendatangkan manfaat, bisa mendatangkan berkah bagi kita karena kegunaannya, karena manfaatnya. Dia sangat efektif sebagai pengurai sampah organik ya. Selain dia disebut sebagai agen pengurai sampah, maggot ini sangat bermanfaat sebagai pakan alternatif untuk ternak lele, ikan, atau unggas lainnya. Lalat BSF ini dikenal lalat yang sangat bersih, tidak membawa kuman atau penyakit apapun, sebab karakternya lalat ini itu tidak makan ya, hanya minum dari semprotan air gula yang kita sediakan. Usia lalat ini hanya 7-10 hari karena semasa hidupnya itu hanya didedikasikan untuk menghasilkan larva. Jadi lalat ini setelah kawin ya, untuk pejantannya itu akan mati setelah kawin, dan untuk yang betinanya setelah 3 hari kawin, betinanya akan bertelur, dan setelah itu betinanya juga akan mati. Jadi disinilah tempat sudah kita sediakan tempat-tempat untuk bertelurnya yang seperti itu, yang cara-caranya itu sudah ada di video-video sebelumnya. Yang belum paham boleh lihat video saya sebelumnya. Jadi setelah 3 hari kawin, lalat ini akan menetaskan, akan bertelur ya, akan mulai bertelur, dan di sela-sela tumpuan stik yang sudah kita sediakan inilah dia akan bertelur, karena di bawah stik ini sudah ada semacam penyengat atau pancingan yang dia sukai ya. Bau-bau menyengat itu dia akan menaruh telurnya di sekitar bau-bauan yang menyengat ya, seperti buah atau bau-bau organik lainnya. Kenapa? Mungkin ya karena instingnya dia itu, dia menaruh telur di situ karena sudah tentu kalau di situ ada makanan untuk calon larvanya. Jika menetas, maka sudah pasti akan tersedia makanan di bawahnya. Itu mungkin insting dari seorang lalat ya. Seekor lalat. Nah, kita mulai ya dari telur yang sudah kita ambil dan kita kumpulkan, lalu kita tetaskan. Telur ini akan menetas setelah 3-5 hari ditetaskan. Kenapa tidak sama? Karena hasil keluarnya telur itu juga tidak barengan ya. Ada yang lebih muda dan ada yang lebih sudah tua, sudah kekuningan itu. Dan setelah 3-5 hari dia akan menetas.
Oh, ini contohnya, ini sudah 5 hari ya. Ini sudah terlihat, mungkin ada yang sudah agak besar dan yang masih kecil karena itu tadi menetasnya itu tidak barengan. Ada yang 3 hari udah menetas, ada yang sampai 5 hari baru menetas. Karena proses bertelurnya itu juga tidak sama antara lalat lainnya. Untuk usia 3-5 hari nanti kita akan pindah ke media itu setelah usia antara 7 hari sampai 10 hari. Ini sudah usia yang ke-8 hari mulai dari menetas. Sudah nampak kelihatan ya kalau dilihat. Dan di usia inilah perawatan media atau pakan itu yang harus selalu kita perhatikan. Kepadatan dan kondisi medianya harusnya selalu kering ya, tidak terlalu becek agar larva ini bertumbuh kembang dengan baik. Dan untuk diperhatikan dalam masa usia 10-12 hari, kita harus perhatikan apakah volume maggot yang di media itu kebanyakan atau tidak ya. Dan saat itulah hendaknya kita memisahkan atau membagi agar tidak kepadatan, agar pertumbuhannya itu normal, tumbuh dengan baik. Dan ini untuk usia yang ke-15 hari, dan usia inilah yang siap untuk dikasih ke pakan. Karena nanti setelah usia 15-18 hari itu usia yang paling baik untuk pakan ya, karena pertumbuhan sudah besar. Dan setelah usia yang ke-18 hari sampai ke 18 hari up ya, sampai 21 hari itu sebagian larva itu akan meninggalkan media karena dia akan persiapan ya menjadi prepupa, sebab dia sudah tidak membutuhkan makanan, dia akan mencari tempat yang kering. Nah, ini contohnya yang usianya 18 sampai 21 hari. Dia warnanya sudah berubah, ada yang mulai kehitaman dan kecoklatan. Dia ini akan memanjat dari media, dia akan keluar untuk mencari media yang kering karena dia tidak butuh makan lagi. Dan ini biasa disebut dengan prepupa, calon pupa ya, calon kepompong. Dan sebaiknya kalau sudah keluar dari media ini, tugas kita lah untuk mengumpulkan prepupa ini, kita taruh ke tempat lain ya, untuk nanti dipersiapkan menjadi pupa. Usia maggot ini sudah 18 hari, jadi sudah mulai ada yang sudah memanjat dari media, sudah keluar dari media untuk persiapan menjadi pupa. Dan ini biasa disebut dengan prepupa atau calon pupa, calon kepompong. Dan setelah terlihat prepupa ini berkumpul, artinya kita harus segera mengumpulkan, kita pindah ke tempat yang sudah kita sediakan ya, tempat prepupa, tempat dimana dia akan tidur ya. Karena setelah 7 hari usianya dia menjadi prepupa, setelah itu dia akan tidur atau bersemedi lah semacamnya. Itu biasanya disebut dengan pupa.
Itu antara di usia yang ke 30 hari lah kurang lebih. Usia 1 bulan itu dia akan menjadi pupa atau kepompong. Dan untuk prepupa ini itu seharusnya harus segera dipindahkan ya, karena kalau dia dibiarkan nanti kemungkinan besar gagal untuk menjadi lalat ya. Dan ini nanti kita pindahkan, kita kumpulkan dulu ya. Kita kumpulkan dulu ke media. Kalau sekiranya sudah cukup medianya, nanti kita taruh ke kandang lalat. Nah, ini kita pindahkan ke tempat lalat ya. Ini sudah menunggu 7 hari lagi agar dia ini persiapan tidur, persiapan persemediannya. Setelah 1 bulan dia menjadi larva, menjadi pupa, kepompong. Dan antara usia yang ke 35 sampai 40 hari itulah masa-masanya pupa ini mulai menjadi kepompong. Jadi tidak bersamaan ya, karena dari mulai menetahnya juga tidak sama. Jadi usia 40 hari lah itu mulai yang kebanyakan sudah menjadi kepompong. Dan setelah 40 hari setelah dia menjadi lalat, nanti di usia yang antara 3 sampai 5 hari usia lalat itu lalat sudah siap untuk kawin atau mudah mulai mencari pasangannya dan bersiap untuk kawin, untuk reproduksi. Dan di masa itulah lalat pejantan akan mati setelah kawin, sedangkan yang betina dia akan mati setelah masa kawin. Setelah 3 hari dia akan bertelur, dan saat itulah selesai bertelur dia juga akan mati. Jadi siklus lalat BSF itu bisa dikatakan antara 50 hari. 50 hari sudah balik lagi menjadi telur ya. Siklusnya itu kurang lebihnya segitu. Untuk itu kita bisa ambil contoh filosofi dari hidup lalat BSF. Walau hidup sebentar tapi bermanfaat, akan mati setelah meninggalkan jasa dan manfaat bagi lingkungan. Dan semoga kita juga selalu bisa bermanfaat untuk sesama. Demikian video saya kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangannya, dan semoga bermanfaat. Untuk itu jangan lupa dukungannya, like, subscribe, dan komennya. Jangan ragu untuk mencoba. Kita tingkatkan terus kreativitas berbudidaya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.